terlalu bodoh jika tidak masuk surga. Di zaman Yesus, sesudah pemuda datang meminang, minta kepada calonnya, maka mereka dianggap sudah kawin. Tetapi pemuda ini masih tinggal di rumah keluarganya, dan pemudi ini dengan orang tuanya. Pemuda ini mulai mempersiapkan diri sampai sungguh-sungguh siap untuk datang menjemput dan merayakan pesta pernikahan. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa juga 2 bulan. Ketika siap, bersama pengiring-pengiringnya, bersama keluarganya, mereka mulai berarak, berprosesi, pakai pelita, pakai lampu, biasanya malam hari, untuk datang menjemput pasangan hidupnya. Biasanya mereka tiba di malam hari, karena itu perlu pelita, perlu lampu. Sementara itu, sang pengantin putri menunggu dan menunggu, berdandan, berias, setiap hari berdandan, menantikan kedatangan soulmate-nya. Nah, begitulah terjadi. Ketika tengah malam tiba, terdengar seruan, pengantin datang, songsonglah dia, sambutlah dia. Pengantin pria dengan gagah menuju rumah kekasihnya. Di sana pengantin pria wanita juga langsung bangun, bersiap diri. Dia ditemani oleh 10 gadis. Sayang sekali, 5 gadis kehabisan minyak, sementara 5 temannya tidak mau berbagi. Jangan-jangan mereka sendiri nanti kekurangan. Tapi penyambutan tetap berlangsung. Kemudian pintu bangsal nikah ditutup. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan pada pintu. Bukakan pintu bagi kami. Tetapi terdengar suara dari dalam, aku tidak mengenal kamu. Kasihan sekali, kasihan sekali. Datang untuk pesta, tapi tidak bisa masuk. Karena tidak siap, karena cuek, karena acuh tak acuh dengan tugas penyambutannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, perumpamaan ini Yesus maksudkan sebagai berikut. Pengantin pria yang datang tanpa diketahui jamnya yang tepat adalah Kristus sendiri, yang sudah lahir, hidup, berkeliling, berbuat baik, sengsara, wafat, bangkit, lalu naik ke surga, yang akan datang pada akhir zaman untuk menjemput mempelainya, yaitu gereja, yaitu kita semua umat Allah. 10 gadis itu melambangkan orang banyak. 10 itu angka yang banyak, melambangkan kita semua. 5 yang bodoh melambangkan 5 sebagian umat yang tidak siap. Sementara 5 yang bijaksana melambangkan mereka yang sungguh-sungguh bijaksana dan mempersiapkan diri dengan baik. Gadis, perawan adalah lambang kekudusan, lambang kesucian. Gereja harus kudus, harus suci ketika menyambut Yesus yang kudus, yang suci. Tidak mungkin Kristus yang kudus disandingkan dengan gereja umat Allah yang tidak kudus. Ternyata sekali lagi cuman 5 saja yang siap, sementara yang lain tidak siap. Aku tidak mengenal kamu. Pesan utama dari bacaan-bacaan hari ini ialah, pertama, gereja, umat Allah, bijaksanalah kamu, pintar-pintarlah kamu, bersiap sedialah selalu. Karena sungguh kamu tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Kalau kamu pintar, kalau kamu menjaga diri, pasti kamu akan diterima. Kedua, bersiaplah dengan pelita bernyala,
dan minyak yang cukup. Pelita bernyala melambangkan cahaya, terang yang kelihatan. Itulah perbuatan-perbuatan baik. Itulah amal kasih. Perbuatan-perbuatan kebaikan kita yang bersinar, yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pelita itu bernyala hanya jika ada minyak. Apakah minyak itu? Minyak berfungsi untuk membuat lampu bernyala, bersinar. Minyak adalah sumber energi yang memberi api, yang memberi hidup, yang membakar. Itulah simbol Roh Kudus, pemberi hidup, pemberi daya, kekuatan yang dicurahkan pada kita saat kita dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita akan segera mengakhiri tahun 2020, juga tahun liturgi gereja. 2 minggu depan kita akan rayakan Pesta Kristus Raja sebelum kita masuk masa Advent. Gereja mengingatkan kita, putra-putrinya, untuk bijak, pintar-pintar, dan jangan bodoh-bodoh. Lengkapi hidupmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Pastikan Roh Kudus, Roh Allah dengan segala dayanya dipakai, digunakan, dipelihara, dan ada padamu. Tuhan juga mau ingatkan satu hal yang menarik. Kalau perhatikan tadi, 5 gadis bodoh ini minta pada 5 temannya berbagai akan, bahagilah dengan kami. Tapi mereka tidak mau berikan. Mengapa? Setiap orang harus mempersiapkan diri secara pribadi untuk bertemu dengan Tuhan dalam keadaan siap, kudus, dan suci. Tidak boleh berharap pada teman. Mengapa? Karena setiap orang diberikan minyak, diberikan Roh Kudus, diberikan kebijaksanaan. Pakailah itu, gunakanlah itu dengan baik. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita dibaptis, kepada kita diberikan lilin. Dan lilin ini dinyalakan pada lilin Paskah. Inilah terang Kristus yang mulai bersinar dalam hidup kita. Masing-masing bertanggung jawab memberikan sinar, memberikan cahaya, menjadi terang bagi dunia. Ketika diminta oleh imam agar kita menjaga, memelihara, membesarkan nyala iman itu sampai matang, maka mulai waktu itu kita harus menjadi terang dunia, terang keluarga, terang bagi gereja. Jangan sampai padam. Masih ingat, pada kita juga diberikan kain putih. Apa maksud kain putih ini? Kain putih ini lambang kekudusan, lambang kesucian, seperti gadis-gadis tadi. Agar ketika Yesus datang menjemput kita, kita ditemukan tanpa celah, berpakaian pesta surgawi, dan siap masuk dalam perjamuan pesta. Tanpa lilin bernyala dan pakaian pesta, kita akan ditolak. By the way, ingat, pada saat kita juga wafat, jenazah kita diantar ke gereja, lilin Paskah juga akan ditaruh di samping jenazah kita, mengingatkan bahwa kita sudah bernyala sampai akhir menjemput kedatangan Tuhan. Jenazah kita juga didandani, diberi pakaian pesta, lambang kita siap masuk dalam perjamuan surgawi. Makanya bodohlah jika kita tidak mempersiapkan diri baik-baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sekarang bagaimana menjadi 5 gadis yang bijak? Pertama, perlu perbuatan-perbuatan baik, amal kasih yang bersinar, yang nyata, yang ada, yang kelihatan. Tapi perlu juga mengisi, memenuhi persediaan minyakmu, jangan sampai kering. Untuk itu, setialah datang ke sumber minyak, ke sumber Roh Kudus. Timbalah, isilah supaya kau tidak kekeringan. Jangan terlalu sibuk
Jangan terlalu mengurus diri sendiri dan pekerjaan, tapi tidak pernah datang charge, tidak pernah datang mengisi, memperkaya, menjamin bahwa stok rohani saya full, baik adanya. Tanpa kekuatan-kekuatan ini, pelita saya tidak bisa bernyala. Dari mana kekuatan-kekuatan itu kita dapatkan? Dari sakramen-sakramen gereja. Timba dayanya dari doa, retret, seminar, bimbingan rohani, membaca kitab suci, buku rohani, belajar terus-menerus. Berupaya terus tinggal dalam pokok anggur yang benar, bersatu dengan sang cahaya. Hati-hati, berbahaya juga, riskan juga, bodoh juga kalau hanya aktif dalam karya dan pekerjaan tapi kehabisan minyak. Lebih bahaya lagi seperti 5 gadis tadi, punya wadah yang bagus, punya pelita yang indah tetapi kosong dan tidak bernyala, tidak diisi, tidak punya minyak. Kita semua dapat bertindak seperti 5 gadis bijak, selalu mengisi minyak pada pelita kita. Minyak itu adalah Roh Kudus dengan segala dayanya. Dan Roh Kudus itu adalah kebijaksanaan Allah, seperti dikatakan dalam kitab kebijaksanaan bacaan pertama tadi. Kebijaksanaan itu, Roh Kudus itu bersinar. Ia tidak dapat layu, ia mudah ditemukan oleh yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri pada orang yang menginginkannya. Dia duduk di depan pintu, siap dipakai. Bahkan dia berkeliling mencari orang-orang yang patut menerimanya. Masalahnya, adakah orang-orang bijak yang mencari, merindukan, memelihara, dan mengembangkan sang kebijaksanaan, sang Roh Kudus? Jangan berharap meminjam, meminta dari orang lain. Masing-masing kita perlu bertanggung jawab menyambut Tuhan dengan bijak dan siap sedia dengan usaha, daya, dan upaya. Harimu akan tiba bertemu Tuhan. Santo Paulus mengingatkan semua kita akan disambut oleh Kristus. Periksalah stok minyakmu, pelitamu, kuota Roh Kudusmu. Jangan terlalu berharap meminjam, meminta, menyewa dari orang lain. Rahmatku cukup bagimu, maka terlalu bodoh jika tidak masuk surga. Amin.